Kami bersyukur untuk Sabat yang kudus, detik-detik yang kudus ini. Kau berjanji apabila kami tidak menginjak-injak hukum Sabat, apabila kami menyebut hari Sabat hari yang mulia, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, hari kenikmatan, apabila kami tidak menjalankan segala urusan, apabila kami menghormati Engkau dengan menguduskan Sabat-Mu dan tidak berkata omong kosong, Kau berjanji, maka Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Engkau akan melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan, dan Aku akan memberi Engkau makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Bapa, biarlah pada Sabat ini kami boleh makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhur kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami sebagaimana yang Kau janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita. Sore ini saya nggak akan mengajar, saudara. Saya sudah berjanji untuk tidak berkhotbah, tapi dalam mengajar selalu jadi berkhotbah. Jadi mendingan saya berkhotbah aja sekalian ya. Mari kita buka Alkitab kita. Ya. Di dalam Matius 24 yang sudah diulang-ulangi minggu ini. Tadi malam pendeta Kim membaca bahwa Matius 24 harus dipelajari. Nasihat dari Roh Nubuat. Matius 24. Saya singgung Matius 24 juga waktu saya bicara pertama kali. Ya. Tapi mungkin kebanyakan saudara tidak ada di sini saat itu, jadi nggak apa-apa kita ulangi sedikit. Matius 24 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata, jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Ya, jawab Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan sedikit orang. Saudara nggak ngantuk berarti. Dengarkan. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya di dalam ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apa yang akan terjadi, saudara? Ketika mereka bertanya, bila manakah? Katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apa yang dimaksud? Orang Advent, umat Tuhan, apa yang dimaksud? Ya, yakin yang dimaksud adalah katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi adalah kedatangan Tuhan? Enggak, saudara. Yang dimaksud adalah kehancuran dari apa? Bait suci. Yang dimaksud oleh murid-murid, katakanlah kepada kami bila manakah bait suci itu akan apa? Hancur. Karena di dalam ayat 2 Yesus bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Betul atau tidak, saudara? Jadi yang dimaksud, murid-murid heran, diam, kenapa Yesus bilang bahwa bait suci akan dihancurkan? Ya, kenapa bait suci akan dihancurkan? Ini bukan saja adalah suatu bangunan yang indah, yang megah, tapi bait suci adalah lambang dari hadirat Allah yang ada di atas Yerusalem, menyatakan bahwa mereka adalah umat Allah yang sejati, bahwa mereka adalah umat yang benar, satu-satunya yang mengenal Allah yang benar di atas dunia. Jadi kalau bait suci sampai hancur, berarti Tuhan tidak ada lagi di mana? Israel ini identitas mereka. Kok Yesus bisanya bilang bahwa bait suci akan apa? Akan hancur. Itu sangat ofensif buat mereka. Tapi karena mereka murid-murid, mereka nggak berani tanya kepada Yesus. Mereka diam saja dalam perjalanan. Ketika sampai di Bukit Zaitun, mereka
langsung tanya, katakanlah kepada kami, bila manakah bait suci itu akan apa? Hancur. Dalam pikiran mereka tidak mungkin bait suci itu hancur kecuali kiamat. Makanya kalimat berikutnya, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Bagi mereka bait suci hanya akan hancur ketika kiamat tiba, karena semua akan apa? Hancur. Ditanya tentang kedatangan Yesus, tanda yang pertama Yesus bilang bahwa dia akan datang bukan gempa bumi, ya, bukan belah sampar, bukan kelaparan, bukan yang lain-lain, tapi Yesus bilang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dengan kata lain, kalau begitu, apa yang saya dan saudara harus tahu di akhir zaman? Bahwa Yesus sudah dekat, mau datang kalau penyesatan sudah apa? Terjadi di mana-mana. Saya mau tanya, apakah penyesatan terjadi di mana-mana? Saudara-saudara, penyesatan terjadi atau tidak di mana-mana saat ini? Ya. Kalau memang penyesatan sudah terjadi dan itu terjadi di antara umat Tuhan, saya mau tanya, apakah ada penyesatan di dalam gereja Advent? Ada atau tidak, saudara? Ya. Definisi yang disampaikan oleh Pastor Martin tadi malam, kalau kita sadar ada penyesatan berarti kita tidak tersesat. Iya kan? Apakah ada penyesatan yang kita tidak sadari sementara terjadi? Karena kalau kita sadar berarti kita tidak tersesat. Ayat 11 Yesus melanjutkan, sudah dua kali disebutkan akan ada penyesatan di dalam ayat 4 dan 5. Dan yang akan melakukan penyesatan itu adalah orang Kristen. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Siapa yang datang dalam nama Yesus? Orang yang mengikut Yesus. Orang Kristen adalah penyesat nomor 1 di atas dunia pada akhir zaman. 2,5 orang Kristen dan Katolik ada di atas dunia ini, dan mereka bilang hari Minggu adalah hari yang harus disucikan. Apakah itu bukan penyesatan? Penyesatan. Ada penyesatan di dalam dunia Kristen dewasa ini. Oke? Tapi saya mau tanya, dan orang Kristen datang dalam nama Yesus, bukan? Iya atau tidak, saudara-saudara? Dan mereka disesatkan, dan mereka juga menyesatkan. Sekarang kalau kita bilang bahwa ini ayat dimaksud juga kepada gereja Masih Advent hari ke-7, pertanyaannya, apakah ada penyesatan di dalam gereja Advent? Ada atau tidak, saudara? Ada. Tapi sekali lagi definisi tadi malam sangat mengganggu saya, saudara. Kalau kita sadar ini penyesatan, maka itu bukan apa? Bukan penyesatan katanya kan? Definisinya tadi malam begitu. Ya. Kalau kita sadar ini penyesatan, maka itu bukan apa? Penyesatan. Iya. Saya bisa terima. Oke, kita lihat ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Mesias palsu akan menjadi penyesat di ayat 4 dan 5. Di ayat 11, nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kembali Yesus mengulangi konsep penyesatan akan terjadi. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan apa? Tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat dengan tujuan apa? Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Saya mau bilang, yang setan mau sesatkan, Mesias palsu dan nabi palsu mau sesatkan, bukan orang Kristen, tapi orang Advent. Loh, ternyata iya, setan tidak perlu sesatkan yang sudah tersesat. Ini ayat 24 khusus untuk orang Advent. Saudara bersyukur kalau ada ayat khusus untuk kita? Syukur, tapi ini juga satu apa? Amaran. Ya, yang mayoritas Kristen, 2,5 orang Kristen dan Katolik menyucikan hari Minggu, itu adalah penyesatan dari siapa? Setan. Ya, sekarang setan harus sesatkan adalah siapa? Saya mau tanya,
umat pilihan, sehingga sekiranya mungkin ia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Betul atau tidak, saudara? Sasaran setan bukan yang lain, sasaran setan ada di mana? Di dalam gereja ini. Ya, saudara sering dengar statement, gereja tidak menyelamatkan. Saudara, berapa banyak yang percaya bahwa gereja tidak menyelamatkan? Tolong angkat tangan. Berapa banyak yang percaya gereja menyelamatkan? Wah. Kalau gereja tidak menyelamatkan, saya memilih untuk tidak jadi anggota gereja Advent. Susah jadi anggota gereja Advent, saudara. Susah atau gampang? Susah atau gampang? Kalau gereja tidak menyelamatkan, lebih baik saya bukan jadi anggota Advent. Kenapa saudara jadi anggota Advent? Saya mau tanya, jujur, kenapa saudara jadi Advent kalau gereja tidak menyelamatkan? Tolong jawab sama saya. Kita diskusi. Tolong jawab, kalau gereja tidak menyelamatkan, kenapa saudara jadi anggota gereja Advent? Mending jadi gereja yang lain, toh akhirnya tidak selamat. Dan gereja lain masih bisa menikmati dunia. Saudara, saya mau bilang itu salah satu penyesatan. Kalau bilang gereja tidak menyelamatkan, itu adalah penyesatan. Loh, ternyata yang serius. Saya mau bilang ya, saudara, saya tidak bilang bahwa kalau saudara bukan anggota gereja Advent, saudara tidak bisa masuk surga. Oke? Orang bisa masuk surga, orang non-Advent bisa masuk surga tanpa jadi Advent. Saudara setuju atau tidak? Saya punya ayatnya, bukan pendapat saya. Alkitab mengajarkan orang yang tidak kenal hukum Taurat, kalau melakukan hukum Taurat, dia bisa diselamatkan. Iya kan? Jadi orang diselamatkan berdasarkan terang yang dimiliki. Betul atau tidak, saudara? Nah, saya mau tanya, kalau orang diselamatkan berdasarkan terang yang dimiliki, contohnya Martin Luther, bukan seorang Advent, seorang Protestan, tapi Nyonya White jamin bahwa dia akan masuk surga karena dia melakukan apa yang ada dia ketahui, terang yang dia miliki. Betul atau tidak, saudara? Oke? Jadi walaupun dia bukan seorang anggota Advent, Martin Luther dan banyak reformer sebelum ada gereja Advent, mereka dijamin akan selamat karena mereka jujur dengan apa? Terang yang mereka miliki. Jadi orang selamat berdasarkan terang yang dimiliki, yang dilakukan, bukan yang diketahui, saudara, tapi yang dilakukan. Sekarang tidak ada kebenaran, kita yakin, yang melebihi kebenaran dari gereja Advent sesuai dengan Alkitab, dan itu bukan kesombongan, saudara. Ya, saya tidak sampaikan itu sebagai suatu kesombongan, tapi itu sebagai suatu kenyataan. Ya, bahwa tidak ada, saudara boleh cari gereja di seluruh dunia ini yang mengajarkan kebenaran lebih dari gereja Advent sesuai dengan Alkitab, asal berdasarkan Alkitab. Ada nggak gereja yang lebih benar menyatakan kebenaran lebih dari gereja Advent? Ada atau tidak, saudara? Tidak ada. Ketika saudara sudah dapat kebenaran yang tertinggi, sekarang saudara keluar dari gereja Advent karena ada orang bilang gereja tidak menyelamatkan. Nggak apa-apa, saya nggak usah jadi anggota gereja Advent kalau gitu. Saya keluar. Tapi saya melakukan seluruh kebenaran Alkitab. Selamat atau tidak, saudara? Tidak, karena dia sudah di sini kebenarannya, kemudian dia apa? Turun. Dia. Jadi jangan ucapkan gereja tidak apa? Menyelamatkan. Ya, of course Yesus yang menyelamatkan. Tapi Yesus menyelamatkan kita melalui gereja yang dia dirikan. Siapa yang dirikan gereja ini, saudara? Tuhan. Nyonya White keluarkan satu statement, ya, kalau kita keluar dari gereja itu artinya murtad, kita tidak dapat masuk ke dalam satu organisasi yang baru, itu namanya apa? Murtad. Ya. Saudara anggap ini ajaran bukan gereja Advent? Ya. Ketika pionir Advent dipecat dari seluruh gereja Protestan dan Katolik yang mereka yakini sebelumnya,
Mereka menolak untuk membentuk organisasi. Sejak 1844 sampai 1863 tidak ada apa? Organisasi. Kenapa mereka tidak mau ada organisasi? Karena mereka bilang, waktu kita bikin reformasi dari Katolik, kita dianiaya dan kita berjanji kita tidak akan menjadi penganiaya. Tetapi ketika gereja Protestan muncul dan mereka menerima pekabaran dari William Miller, banyak orang Protestan yang menganiaya pengikut William Miller, dan mereka bilang kita tidak akan menjadi penganiaya. Kalau kita bikin organisasi, kita juga pada akhirnya akan menjadi penganiaya. Jadi mereka menolak. Tapi terang dari Tuhan mengatakan bahwa harus ada organisasi gereja. Bahkan nama kita, Gereja Masih Advent Hari ke-7, tidak dipilih oleh manusia. Ya, Tuhan yang setujui setelah Nyonya White dengar, ini dia nama yang harus kita ambil dari beberapa nama. Jadi sekali lagi saudara, gereja menyelamatkan. Kalau tidak, buat apa Tuhan bikin gereja? Ya, waktu Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus di Damaskus, saudara-saudara, ya, dia tanya, siapa engkau? Tuhan, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Ya, apakah Tuhan Yesus bilang kepada Paulus, kamu adalah pengikut saya sekarang, yang penting kamu ikut saya, maka kamu akan menjadi hamba saya. Apakah Tuhan bilang begitu? Tidak. Tuhan bilang kamu pergi ke dalam kota, ya, nanti ada orang yang namanya Ananias, dia akan baptis kamu. Tuhan suruh dia pergi kepada gereja. Betul atau tidak, saudara? Iya. Saudara tidak bisa percaya dengan semua kebenaran Alkitab dan saudara independen. Kalau saudara percaya dengan seluruh kebenaran Alkitab, saudara akan masuk ke dalam gereja. Ada satu Tuhan, ada satu iman, ada satu baptisan. Artinya ada satu Tuhan, ada satu iman. Apa artinya iman? Kepercayaan. Saya mau tanya, apa kata lain daripada kepercayaan? Agama. Ada satu Tuhan, ada satu agama, dan ada satu cara masuk ke dalam agama itu. Saudara bisa diyakinkan atau tidak? Kalau kita tidak perlu jadi anggota gereja Advent karena gereja tidak menyelamatkan, saudara, 1000% saya nggak mau jadi anggota Advent. Susah. Nggak boleh makan haram. Harus vegetarian kalau boleh. Ya, nggak boleh nonton film. Orang Advent nggak boleh nonton film, sudah? Bagaimana? Orang Advent boleh makan es krim nggak? Orang Adventan boleh makan es krim. Iya atau tidak, saudara? Susah jadi orang Advent. Buat apa saya jadi orang Advent terus tidak selamat juga? Iya atau tidak, saudara? Buat apa kita bikin KKR suruh orang, ayo terima kebenaran, masuk ke dalam gereja Advent supaya masuk surga? Ayo jawab. Iya. Oke. Ya, saya tahu Pak Niko kemarin bilang bahwa gereja tidak menyelamatkan dan semua kita setuju. Saya nggak angkat tangan memang waktu itu. Ya. Bagaimana pendeta? Saya jadi bingung. Iya. Menyelamatkan itu dalam arti tanda kutip, gereja itu dalam tanda kutip, atau apa? Kalau gereja dalam arti tanda kutip, apakah kita sebagai gereja? Atau gereja dalam arti kata denominasi? Denominasi. Oke. Apakah Yesus datang untuk denominasi? Iya. No, Yesus datang hanya ada dua. Yang saya mengerti hanya ada dua gereja. Gereja Kain dan gereja Habel. Hanya itu saja. Dan akhir dunia itu hanya ada dua. Gereja Kain dan gereja Habel. Tidak ada gereja denominasi.
Jadi artinya adalah gereja benar-benar menurut perintah Tuhan, dan gereja yang dalam kata bahwa saya minta apa yang saya anggap benar, dan Tuhan akan menyelamatkan, tanda kutip menyelamatkan orang benar. Berkait itu pengertian saya. Kalau dibilang apakah gereja menyelamatkan? Kalau saya sudah di gereja, kemudian saya berdosa, apakah saya tetap diselamatkan karena saya anggota gereja Basak Hari ke-7? Oh, bukan itu maksud saya. Dan tadi kan gereja menyelamatkan. Iya, iya, saya jelaskan konteksnya. Mungkin pendeta, bukan itu maksud saya bahwa kalau saya jadi anggota gereja Advent sudah pasti saya selamat. Tidak, saya nggak bilang begitu kan? Ya, saya nggak bilang begitu. Hanya dengan menjadi anggota gereja saya pasti selamat, saya nggak bilang begitu. Iya. Nah, itulah yang makanya saya bilang, saya tanda kutip Iya. gereja dengan apa? Iya. Itulah yang jadi kebingungan saya, pernyataan itu. Oke. Selama ini yang saya ketahui bahwa gereja itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yesus. Gereja itu hanya wadah. Iya, setuju. Makanya saya bilang tadi, yang saya maksud jelas waktu saya bilang gereja menyelamatkan, tentu saja kita diselamatkan oleh Yesus. Ya, gereja adalah wadahnya. Itu maksudnya. Kenapa saya bilang begini? Karena gerakan anti Trinitas katakan gereja tidak menyelamatkan. Jadi saudara nggak perlu jadi anggota gereja apa? Advent. Ya. Jadi tapi dengan pemahaman kita, tentu saja Yesus yang menyelamatkan. Tapi Yesus membangun suatu apa? Bahtera di atas dunia ini. Dari zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Sampai kepada akhir zaman. Mau namanya apa? Tidak masalah. Tapi ciri khasnya tetap apa? Sama. Itu maksudnya. Saya pikir kita tidak berbeda pendapat. Terima kasih karena pendeta meluruskan supaya kita tidak salah mengerti maksud saya. Ya, jadi yang saya maksud saudara-saudara, ya, kita ini adalah satu gereja karena kita punya kumpulan ajaran yang sama. Betul atau tidak? Iya kan? Karena kita punya satu iman. Iman itu adalah kepercayaan. Dan kita punya kepercayaan itu berdasarkan apa? Firman Tuhan. Iya. Memang untuk kelas yang besar mungkin saudara agak shock, ya. Tapi di kelas kami, di workshop saya, saudara mungkin tidak akan shock karena saya sampaikan di workshop, mungkin di plenary ya, bahwa Yesus Kristus adalah seorang anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Iya, berdasarkan ciri khas bahwa Yesus tidak makan haram, Yesus berbakti hari Sabat, Yesus mengajarkan mengembalikan perpuluhan, Yesus percaya dan mengetahui nubuatan 2300 pagi dan petang. Dengan ajaran-ajaran ini, siapa atau gereja apa di zaman ini yang percaya dengan semua ini? Saudara sebutkan, gereja apa? Gereja apa? Gereja Advent. Ya, saudara, kita harus percaya diri. Kita sering sekarang ini tidak percaya diri dengan identitas kita. Ya, kenapa? Karena keduniawian masuk ke dalam gereja, sehingga ukuran dunia ada di dalam apa? Di dalam gereja. Kita lihat, gereja yang benar itu harusnya jumlahnya banyak. Jadi kebenaran diukur berdasarkan apa? Jumlah. Dan kita lihat, kalau gereja Betel kelihatannya lebih apa? Diberkati oleh Tuhan. Jangan-jangan mereka yang benar, khususnya untuk orang-orang muda ini. Kebenaran tidak pernah diukur oleh apa, saudara-saudara? Jumlah. Ya, tidak pernah diukur oleh apa? Jumlah. Ya, saya perlu sampaikan ini khususnya di konferensi seperti ini di mana orang-orang muda ada. Ya, karena saya tahu pergumulan orang muda. Ya, mereka punya teman orang GBI, kelihatannya itu yang diberkati oleh apa? Tuhan. Apalagi teologi kemakmuran masuk ke dalam gereja Advent dewasa ini. Betul atau tidak? Teologi kemakmuran masuk nggak dalam gereja kita, saudara-saudara? Ya, mari kita tes. Bisa nggak di gereja saudara? Saya mau tanya ini. Bisa nggak di gereja saudara orang yang paling miskin? Katakan jangan paling miskin. Orang miskin, tapi dia rohani, terus dipilih jadi ketua jemaat. Bisa atau tidak?
Jangan pakai biasanya. Pakai fakta. Pakai fakta, saudara. Saya mau tanya berdasarkan fakta. Bisa apa enggak? Harusnya bisa. Harusnya bisa, tapi tidak mungkin terjadi. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Kenapa nggak bisa? Karena seharusnya ketua jemaat dan semua pelayan jemaat dipilih berdasarkan kualifikasi rohani. Betul atau tidak, saudara? Tapi saudara nggak akan dapati gereja yang akan pilih ketua tidak punya mobil. Apa itu artinya bagi kita, saudara? Artinya bagi kita bahwa ajaran kalau kita diberkati Tuhan, kita diberkati secara materi, masuk ke dalam gereja apa? Advent. Jelas. Iya atau tidak, saudara? Tapi di gereja besar Pak bisa demikian, tapi di gereja kami, gereja kecil sih kita kualitas rohani yang diutamakan. Alhamdulillah. Makasih Pak. Senang dengarnya, karena saya baru sekarang dengar begitu. Karena biasanya di gereja kecil pun, karena mereka juga istilahnya manipulatif, ya kenapa jemaat mau ketua jemaat yang kaya walaupun dia kerja hari Sabat? Saya ngomong ini berdasarkan fakta, bukan merekayasa. Saya pendeta Advent, sudah 13 gereja saya pegang, hampir 20 tahun jadi pendeta. Mereka tahu ketua jemaatnya kerja hari Sabat, tapi mereka tetap pilih, saudara, supaya kalau ada program apapun, ketua jemaat yang keluar apa? Uang. Jemaat sekarang manipulatif. Ya mereka pilih ketua. Kalau dia nggak ketua, nanti dia ngambek pindah jemaat, kita kehilangan kontributor perpuluhan terbesar. Iya atau enggak, saudara-saudara? Iya. Penyesatan terjadi atau tidak di antara kita? Iya. Penyesatan, saudara. Iya. Oke. Yakin kita bahwa ada penyesatan sekarang? Di Matius 24 ayat 45 sampai 51. Dan seluruhnya pasal 25, Yesus ulangi tema penyesatan dengan memberikan 4 perumpamaan. Betul atau tidak, saudara? Ada 4 perumpamaan. Jadi seharusnya Matius 24 ayat 45, seharusnya itu Matius 25. Ya, lebih tepat kalau dimasukkan ke Matius 25. Jelas? Karena ini 4 perumpamaan. Kalau saudara pikirkan 4 perumpamaan ini selalu ada dua kelompok, betul atau tidak? Selalu ada 2 kelompok yang kita bisa simpulkan, yang satu selamat, yang satu tidak apa? Selamat. Betul atau tidak? Ya, dengan kata lain, yang satu tidak disesatkan, yang satu disesatkan. Tapi mereka semua adalah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Betul atau tidak, saudara? Ya, dimulai pertama adalah hamba yang setia dan bijaksana versus hamba yang jahat. Apa yang membuat perbedaan antara hamba yang setia dan bijaksana dengan hamba yang jahat? Apa bedanya? Saya nggak punya banyak waktu, tolong jawab, saudara. Apa bedanya? Kita harus tahu, karena perumpamaan ini diberikan untuk keselamatan saya dan saudara. Apa bedanya hamba yang setia dan bijaksana dengan hamba yang jahat? Tidak memberi makan pada waktunya. Betul. Hamba yang jahat tidak memberi makan pada waktunya. Tapi cuma ada satu sebenarnya yang jelas. Tuhan Yesus bikin perumpamaan ini sangat jelas sampai kita tidak mungkin bisa tidak lihat ini. Apa? Apa yang dikatakan oleh hamba yang jahat? Oh iya, jelas dia mengenai hamba yang setia. Itu dia, Bu. Benar sekali. Tuanku tidak datang-datang. Hamba yang setia dan bijaksana, dia bekerja tidak peduli Tuhan sudah mau datang atau tidak, dia tetap bekerja seakan-akan Tuhan sudah mau apa? Datang. Sedangkan hamba yang jahat, dia bilang, Tuanku tidak datang-datang. Kalau saudara orang Advent tidak percaya Yesus sudah mau datang, mau dia datang besok atau 1000 tahun, saudara tetap hidup seperti dia mau datang sekarang, maka saya dan saudara adalah hamba yang bijaksana. Tapi kalau saudara orang Advent yang bilang dari
opung saya bilang Yesus mau datang, sekarang saya sudah opung-opung, Yesus belum apa? Datang. Akan ada dua kelompok, dan ini ada sekarang di antara gereja. Di dalam gereja ada orang Advent yang bilang, jangan terlalu sering khotbahkan nubuatan, nakut-nakutin orang bahwa Yesus mau datang. Dari dulu kita dengar di KKR bilang Yesus mau datang. Dari saya masih kecil, Yesus mau datang. Sampai hari ini, mana Yesus? Belum datang. 2 Petrus 3 ayat 9 bilang, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang sebagai apa? Kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, tapi semua berbalik dan bertobat. Ya, kalau saudara pilih untuk tidak percaya bahwa Yesus sudah mau datang, saudara dan saya akan disesatkan. Apa yang berjelas dalam perumpamaan yang kedua? 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Apa yang jelas? Oke, jelas. Kita nggak bisa miss ini, bahwa yang bodoh tidak punya minyak cadangan, sedangkan yang bijaksana punya minyak cadangan. Betul atau tidak, saudara? Jadi apa penyesatannya? Apa penyesatannya kalau begitu? Penyesatannya adalah, jelas sekali, penyesatannya minyak saya cukup. Betul atau tidak, saudara? Apa artinya minyak saya cukup? Saya sudah cukup baik, layak untuk diselamatkan ke surga, karena saya anggota gereja masih Advent dari ke-7, saya pelihara sabat, saya datang di gereja setiap sabat, walaupun mungkin tidak tepat setiap sabat, yang penting setiap sabat saya ke gereja, saya bayar perpuluhan, sekali-sekali saya sumbang untuk KKR, saya sudah cukup untuk selamat. Betul atau tidak, saudara? Ya, itu artinya kan, yang satu merasa minyaknya sudah apa? Cukup. Iya, pertanyaannya, apakah kita merasa minyak kita sudah cukup? Apa fungsi minyak? Memberikan energi. Iya kan? Minyak adalah sumber energi. Minyak memberikan energi. Minyak memberikan energi rohani bagi kita, dan kita rasa sudah cukup. Sekali-sekali aja datang di Rabu malam, ya sudah cukup. Kalau sampai sabat siang, nggak perlu sampai tutup sabat, ya sudah cukup. Doa subuh atau doa semalam indah, kalau ada KKR sudah cukup, ya. Jelas atau tidak, saudara? Kedua, pada akhirnya yang bijaksana dan bodoh itu dua-duanya punya minyak yang cukup atau tidak? Pertanyaan saya. Ya, dalam perumpamaan itu, saudara yakin? Saya bilang, dengarkan pertanyaannya. Apakah pada akhirnya dua-dua punya minyak yang cukup? Pada akhirnya. Betul. Karena pada akhirnya yang bodoh pun pergi beli apa? Minyak, dan mereka dapat minyak yang apa? Cukup. Betul atau tidak, saudara? Iya kan? Iya. Setuju atau enggak? Atau saya punya cerita 5 anak darah yang bijaksana dan bodoh yang berbeda dengan saudara? Pada akhirnya mereka memiliki minyak yang cukup. Tapi apa masalahnya? Pintunya sudah ditutup. Saudara dengarkan ini, ya. Ada orang Advent yang tersesat. Dia bilang, nanti baru saya akan sungguh-sungguh. Saya mau tanya, saudara bisa lari 42 kilo? Kalau saya bilang, besok habis BYC kita akan lari 42 kilo, dan saudara bukan pelari maraton, ya? Ada di sini pelari maraton? Enggak ada. Oke, panitia besok kita mau lari sesudah acara, lari maraton. Saya mau tanya, saudara akan mampu atau tidak? Saudara akan mampu atau tidak? Kalau saya bilang, tahun depan
Saudara, kita lari maraton, dan hadiahnya saudara akan dapat $1 juta. Ya, tidak peduli saudara berapa waktunya, saya nggak ada limit. Yang penting saudara 42 kilo saudara bisa. Kira-kira saudara bisa nggak tahun depan? Bisa. Kita perlu apa? Latihan. Saudara dengarkan penyesatan yang paling besar, salah satu adalah ya, nanti. Dan itu di perumpamaan tentang 5 anak darah yang bijaksana dan bodoh, jelas sekali saudara, jelas sekali sebenarnya. Ya, apa penyesatan di yang ketiga, perumpamaan yang ketiga, perumpamaan tentang talenta. Ya, apa yang membuat perbedaan? Dua kelompoknya, yang satu selamat, yang satu tidak selamat, yang satu disesatkan, yang satu tidak disesatkan. Apa bedanya? Yang satu mengerjakan talentanya, yang satu tidak. Apa maksudnya itu? Apa penyesatannya? Tuhan belum tentu datang. Ya. Tuhan belum tentu datang. Oke, iya, Tuhan belum tentu datang. Ya, bagaimana? Tidak usah ngapa-ngapain lagi. Ya jelas, talenta itu banyak aplikasinya ya. Tapi talenta itu sebenarnya adalah uang. Ya, talenta itu aslinya adalah apa? Uang. Dan uang itu diusahakan, jadi modal kemudian diusahakan. Yang satu tidak bikin apa-apa dengan uang yang diberikan. Iya kan? Satu kelompok kerjakan, tidak peduli hasilnya, yang satu 5, yang satu 2, nggak masalah. Tapi mereka sama-sama bekerja. Saudara, orang Advent yang percaya atau tidak dengan kedatangan Tuhan, kalau saudara tidak percaya, saudara nggak bekerja. Ya, kalau saudara tidak percaya Yesus segera akan datang, saudara nggak bikin persiapan, dan saudara rasa sudah cukup. Kita tahu banyak dosa yang kita masih lakukan dan kita tidak tinggalkan karena kita yakin Yesus belum datang malam ini. Betul atau tidak saudara? Dan itu sebabnya 5 anak darah yang bodoh menunggu bertobatnya nanti. Ketika Sandelo datang, itulah seruan tengah malam. Pengantin telah datang, song-songlah dia. Ketika seruan tengah malam datang, kita baru sadar, ternyata yang dibilang di BYC itu benar ya, bahwa undang-undang hari Minggu akan datang. Ternyata yang dibilang bertahun-tahun sebelumnya itu benar, dan terjadi kebangunan rohani. Tapi bagi sebagian orang Advent itu sudah apa? Terlambat. Ya, karena sebenarnya pertobatan mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi seperti Pak Niko bilang, kalau kita tidak bekerja, kitalah hamba yang menerima satu apa? Talenta. Kita bilang, saya nggak pinter ngomong, saya nggak pinter nyanyi, saya nggak bisa main piano, ya, saya pemalu, saya nggak bisa ngajak orang ke KKR. Jadi memang bukan talenta saya untuk bersaksi. Jadi saya kasih sumbangan aja. Ya, sekali lagi saudara, ya, apakah Tuhan butuh uang kita atau Tuhan butuh kita? Tuhan butuh saya dan saudara. Ya, karena Dia mau selamatkan saya dan saudara. Dan kalau kita tidak menginjil, ya saudara-saudara, kalau kita tidak menginjil, kita tidak akan bisa memiliki karakter seperti siapa? Tuhan Yesus. Iya kan? Iya atau tidak saudara? Iya. Kita tidak akan memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Oke? Jelas. Ya. Dan saya nggak punya banyak waktu untuk jelaskan detail semua ini saudara. Tetapi kita sekarang ada di perumpamaan yang ketiga. Kan yang White bilang tadi malam, kutipan yang dibaca oleh pendeta Kim, kalau saudara perhatikan,
kita harus belajar Matius 24 dan kita harus tahu posisi kita ada di mana sekarang. Ya. Kita sekarang ada di perumpamaan yang ketiga. Yaitu saya dan saudara sedang dalam penghakiman. Betul atau tidak, saudara? Ketika Tuhan itu balik, dia akan menghakimi saya dan saudara. Berarti kita sedang dalam perumpamaan yang ketiga. Waktu dia balik, maka penghakiman itu dia akan panggil satu-satu dan kita akan dihakimi. Betul atau tidak? Sebelum Tuhan datang, saya dan saudara akan dihakimi. Perumpamaan yang keempat, domba dan apa? Kambing. Nah, domba dan kambing, saudara, kalau perhatikan, apakah itu sebelum Yesus datang atau sesudah Yesus datang? Ceritanya. Oh iya, tentu saja ini perumpamaan aplikasinya dilakukan sebelum Yesus datang. Tapi kalau kita baca perumpamaan itu, apakah eventnya sebelum atau sesudah Yesus datang? Sesudah, karena sekarang Yesus sudah datang sebagai apa? Raja. Dan dia mengumpulkan semua domba-dombanya di sebelah apa? Kanan, sementara kambing di sebelah apa? Kiri. Dia telah datang dengan semua malaikatnya. Berarti itu memang perumpamaan, kalau berdasarkan konteksnya sesudah Yesus apa? Datang. Tapi tentunya ini ditulis bagi kita sebelum Yesus apa? Datang. Ya kan? Tapi yang mau diajarkan kepada kita di sini, mau diperlihatkan bahwa karakter orang yang selamat adalah domba, bukan apa? Kambing. Jadi saya mau tanya, apa saudara kambing atau domba? Dua-dua vegetarian. Ya. Ya. Ya, saudara, apa maksudnya kambing dan domba? Apa penyesatan di sini? Kenapa ada yang jadi kambing, ada yang jadi apa? Domba. Ya. Apa yang menentukan? Dibilang, kalau saudara domba, ya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Iya kan? Ketika aku sakit, kamu melawat. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu kan yang jadi ukuran itu domba. Betul atau tidak, saudara? Kalau berdasarkan konteksnya, itulah ukuran yang membuat domba jadi domba. Iya kan? Tapi kambing, Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku apa? Makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku apa? Minum. Jadi sekarang apa penyesatannya, saudara? Karena semua kita pasti merasa kita domba. Ya. Menarik ini yang dikatakan Oswin, ya. Kita Bible study ini kan. Nggak jadi khotbah deh. Ya, saya sudah nggak jadi khotbah memang. Ya, saudara dengarkan. Ya, nggak berbuat. Ini disampaikan oleh Oswin, ya. Tidak berbuat apa-apa, tapi apa? Selamat. Saya mau tanya saudara, apakah Alkitab bertentangan? Karena kalau berdasarkan perumpamaan kambing dan domba, ya, yang menjadi ukuran selamat atau tidak adalah yang satu berbuat, ya, berbuat baik, bisa dibilang kan? Yang satu tidak berbuat apa? Tidak berbuat baik. Kepada siapa? Kepada Yesus. Tapi Yesus bilang, ya, kalau kamu tidak, karena mereka bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami tidak memberi engkau makan? Yesus bilang, apa yang kamu lakukan kepada yang paling hina ini, ya, dari saudaraku, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, kalau begitu apa penyesatannya? Ya, sama penyesatannya. Karena ini kan konteksnya sesudah dihakimi, sesudah Yesus datang. Sama, dia hanya mengulang yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta, tidak berbuat
apa-apa. Ya, kalau saya dan saudara tidak berbuat apa-apa, kita adalah apa? Kambing. Untuk memberitakan Yesus akan datang. Saudara lihat ini penyesatan. Saya mesti lihat jam. Tadi kan agak telat ya penitia. Bukan salah saya kan? Ya, jadi sampai jam berapa? 15 menit lagi. Oke. Saya mesti baca kutipan yang saya sudah siapkan karena ya berarti nggak jadi khotbah. Oke. Di masa yang akan datang, penyesatan dalam segala bentuk akan muncul dan kita membutuhkan pijakan yang kuat untuk kaki kita. Kita butuh pilar yang teguh untuk bangunan. Tidak satu ajaran pun boleh dihilangkan dari apa yang Tuhan sudah berikan. Si musuh akan membawa ajaran-ajaran yang salah seperti ajaran bahwa tidak ada bait suci. Saudara, banyak nggak di gereja Advent sekarang dikatakan tidak ada bait suci di surga? Ada atau tidak? Saudara pernah dengarkan dari mimbar dikatakan di dalam gereja bahwa tidak ada bait suci di surga? Saudara pernah dengar atau tidak? Saya beberapa kali dengar yang katakan itu para pendeta. Berarti apa yang Nyonya White bilang digenapi atau tidak? Ya. Dan saya mau bilang, mayoritas pendeta Advent sekarang katakan tidak ada bait suci. Ya, saudara-saudara, gereja ini berdiri karena nubuatan 2300 pagi dan petang. Ya, sampai berapa lama lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar? Sampai 2300 pagi dan petang, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam tempat yang dalam keadaan yang wajar. Gereja ini tidak akan ada kalau tidak ada doktrin tentang atau ajaran tentang apa? Bait suci. Kalau saudara nggak tahu apa itu ajaran tentang bait suci, ya, tanya kepada pendeta saudara waktu saudara pulang. Oke? Dia harus bisa ajarkan kepada saudara. Nyonya White bilang, ini ajaran yang akan ditinggalkan oleh gereja Advent. Ya, ini ditinggalkan. Kenapa ini akan ditinggalkan? Karena ini adalah inti dari Alkitab. Kalau saudara dalam Alkitab semakin dalam, saudara akan sadar bahwa kebenaran inti yang merupakan semua ajaran di dalam Alkitab. Kalau saudara mau mengerti Alkitab dengan mudah, saudara harus mengerti bait suci. Kalau saudara mau mengerti nubuatan Daniel, Wahyu, saudara tidak bisa kalau tidak memahami bait suci. Itu sebabnya setan tahu ini ajaran yang harus ditinggalkan oleh gereja ini supaya kita bisa disesatkan. Dengarkan, yang bilang, si musuh akan membawa ajaran-ajaran yang salah seperti ajaran bahwa tidak ada bait suci. Inilah satu ajaran yang akan meninggalkan iman. Di manakah kita akan mendapatkan keamanan kecuali dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah berikan dalam 50 tahun terakhir ini. Ya, terus setan terus-menerus berusaha untuk membawa teori yang salah sehubungan dengan bait suci, merendahkan pernyataan tentang Allah yang indah dan pelayanan Kristus untuk keselamatan kita kepada sesuatu yang sesuai pikiran kedagingan. Dia menyingkirkan kekuatan kebenaran dari hati orang percaya dan menggantikannya dengan teori-teori yang fantastis yang dibuat untuk melumpuhkan kebenaran tentang pendamaian dan menghancurkan keyakinan kita pada ajaran-ajaran suci yang telah kita terima sejak pekabaran malaikat ketiga pertama kali diberikan. Dengan begitu setan merampok dari kita iman yang menjadikan kita umat yang berbeda dan memberikan ciri khas dan kuasa dalam pekerjaan kita. Saudara dengarkan, ya, setan berusaha betul-betul untuk menghancurkan ajaran tentang bait suci. Itu sebabnya saudara jarang dengarkan khotbah-khotbah mengenai bait suci di dalam gereja-gereja kita sekarang ini. Betul atau tidak, saudara? Ya, kapan terakhir kali saudara dengarkan khotbah mengenai bait suci di gereja saudara?
kapan saudara? Minggu lalu ada yang bisa minggu lalu? Bulan lalu? 3 bulan lalu? Ada? Tidak ada. 1 tahun lalu? Oh, oke. Ada di sini 1 tahun lalu ya? Oh, oke. Saya yang bawain 1 tahun lalu. Oke. Ya. Itu fakta bahwa berhasil atau tidak setan. Dan dari kutipan ini saudara harus percaya roh nubuat atau tidak. Nubuatannya digenapi atau tidak? Digenapi. Selanjutnya, ya, setan terus-menerus berusaha untuk menarik perhatian kepada manusia gantinya Allah. Dia menuntun umat untuk menjadikan uskup, pendeta, dosen teologi sebagai penuntun mereka, gantinya mempelajari Alkitab untuk mengetahui sendiri tugas mereka. Kemudian dengan menguasai pikiran dari para pemimpin ini, dia dapat mempengaruhi orang banyak sesuai kehendaknya. Saudara dengarkan, ya, kalau ada pendeta bilang, ya saudara tidak boleh ajarkan nubuatan, Daniel dan Wahyu karena saudara tidak sekolah teologi. Nyonya White bilang, apa perlu? Saya nggak bilang bahwa saudara nggak usah belajar terus tahu-tahu ngajar. Jangan saudara, nanti saudara jadi penyesat. Tapi kutipan ini jelas bilang bahwa sekarang ini, ya, kita look up PhD di Biblical Studies. Kita look up akademisi. Dan kalau dia ahli Alkitab Perjanjian Lama, apapun ayat di dalam Perjanjian Lama, interpretasinya yang paling tepat. Saudara, saya mau bilang, seorang yang ahli Alkitab di dalam gereja ini, bekas dekan dari Andrews University, dekan teologi, selalu berbicara mengenai penafsiran Alkitab yang tepat, yang saya bilang kemarin di kelas exegesis, apalah namanya. Ya, bilang bahwa hukum tentang LGBT di dalam buku Imamat tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Saudara setuju nggak? Ini seorang PhD yang sebutkan. PhD di Biblical Studies, mantan dekan kependetaan dari Andrews University. Ya. Sekarang dia dekan dari Loma Linda University. Dia bilang bahwa hukum tentang LGBT di dalam buku Imamat tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Ini orang yang ahli penafsiran Alkitab bilang. Saudara bisa percaya atau tidak? Dan saya nggak karang-karang, saya dengar dia ngomong langsung, saudara. Dan dia bilang, waktu Paulus berbicara mengenai LGBT, Paulus tidak menghadapi apa yang kita hadapi sekarang. Dia Nyonya White bilang, jangan lihat orang punya PhD atau dia dosen teologi atau dia pendeta, jangan dengar saya, saudara. Saya mesti bilang, karena saya nggak mau jadi penyesat. Saudara, jangan dengar saya, ya. Kalau itu pikiran saya, kalau saya kutip Alkitab sesuai konteksnya dan itu aplikasinya bagus, saudara dengarlah, iya kan? Tapi kalau saya pakai pikiran saya sendiri, saudara bilang sorry, ya, oke? Iya atau tidak, saudara? Iya, oke? Dibilang di sini, setan menguasai pemimpin-pemimpin ini, menguasai pikiran mereka, dan dengan demikian dia mempengaruhi umat. Oke? Selanjutnya, saya mau buktikan dan sedikit riset bagaimana sampai ajaran bait suci itu ditinggalkan oleh gereja pada umumnya sekarang ini. Tahun 80 bulan Agustus, ini saya kutip dari majalah Spektrum. Kalau saudara tidak terlalu kuat punya iman, jangan baca majalah ini ya. Ini majalah Advent, tapi bukan resmi organisasi punya.
ya, majalah Spektrum sangat liberal. Oke? Yang saya maksud liberal adalah mereka tidak setia dengan ajaran-ajaran yang disebutkan di dalam Alkitab dan Roh Nubuat. Spektrum tidak percaya Ellen White. Oke? Ya. Jadi kalau saudara nggak terlalu kuat, jangan coba-coba baca. Di majalah Spektrum ini tahun 2015 disebutkan di dalam bulan Agustus 1980, ya, ada komite khusus dari 111 para pemimpin, para administrator, ahli Alkitab, teologian, editors dan mahasiswa, yaitu disebut namanya apa? The Glacier View Sanctuary Review Committee. Kenapa ada komite ini dibentuk? Karena mereka bertemu untuk mendiskusikan 991 halaman paper yang ditulis oleh seseorang yang namanya Desmond Ford. Kalau saudara nggak pernah dengar nama Desmond Ford, nggak apa-apa. Dia baru meninggal bulan Maret tahun ini, ya. Dan dia punya dokumen berapa halaman? 991 halaman. Judulnya adalah Daniel 8 ayat 14, Hari Penghakiman dan Pengadilan Pemeriksaan. Ya, ini doktrin Advent, saudara. Ya, kalau saudara nggak tahu apa istilah-istilah ini, bertobat, cari tahu, belajar. Oke? Ya, karena ini akar saudara. Saudara harus tahu asal usul saudara, kan? Ya, kenapa saudara jadi anggota Advent? Asal usulnya kita dari sini. Dan Desmond Ford tulis 991 halaman untuk menyatakan bahwa ajaran ini tidak alkitabiah. Dia tulis 991 halaman. Siapa dia waktu itu? Waktu dia tulis, dia adalah mahasiswa PhD dari Andrews University. Mahasiswa PhD di Biblical Studies. Ya, saudara-saudara. Ya, sekali lagi jangan salah mengerti. Saya tidak merendahkan pendidikan. Saya tidak merendahkan PhD. Oke? Jangan salah. Jangan salah mengerti. Kalau saudara mau ambil PhD, silakan saudara. Ya, jangan ragu-ragu. Ya. Sesudah 5 hari diskusi mereka, ya, akhirnya Desmond Ford sebagai pendeta Advent diminta oleh ketua divisi Australia untuk melepaskan kredensi pendeta Adventnya. Ya, setelah 5 hari ditarik. Dan sekarang saudara dengarkan komentar dari majalah Spektrum. Ya, The Glacier View Conference telah menjadi a touchstone, ya, menjadi batu lompatan, bisa dibilang sejarah, ya, telah menjadi sejarah di dalam perpolitikan Advent dan teologi Advent untuk 35 tahun terakhir. Selanjutnya, ya, slide berikut. Terus majalah Spektrum bertanya kepada Desmond Ford tahun 2015, bagaimana engkau menggambarkan apa yang terjadi tahun 1980 pada Glacier View Sanctuary Committee Review kepada orang muda hari ini? Apa yang paling penting yang harus mereka apa yang paling penting yang harus dimengerti dengan apa yang terjadi di sana? Apa jawabannya? Jawaban dari Desmond Ford, saudara dengarkan. Apa yang ditanya? Apa yang menurut kamu, Desmond Ford, yang harus diketahui oleh seorang muda, apa yang paling penting mereka harus ketahui dengan Glacier View Sanctuary Review Committee? Ya, itu pertanyaannya. Apa dia punya dokumen mengenai apa? Dokumennya mengenai Hari Raya Pendamaian dan Pengadilan Pemeriksaan. Oke? Sekarang kita dengarkan jawaban dari Desmond Ford. Ya, dan tolong diperhatikan, jawabannya cocok nggak kira-kira dengan pertanyaannya maupun dengan dokumennya dia. Jadi dokumennya dia mengenai bait suci dan pengadilan pemeriksaan. Sekarang jawabannya dia, Glacier View tidak akan diulangi lagi. Gereja telah mempelajari sesuatu sejak tahun 1980. Tidak lagi gereja Advent membaca dan mempelajari tulisan Ellen White sebagai Alkitab yang tidak mungkin salah. Oke, dia sengaja pakai kata infallible. Infallible itu biasanya dipakai untuk paus.
bahwa Paus tidak mungkin salah. Jadi Paus tidak akan pernah minta maaf. Jadi dia mau samakan Ellen White dengan siapa? Paus. Padahal Ellen White tidak sama dengan apa? Paus ya. Saudara-saudara, tendensius sekali kalau menyamakan dengan kata infallible. Hari itu telah berakhir. Sekarang kita bersukacita karena kita menggunakan tulisannya ya sebagai menggunakan dia sebagai seorang pendeta yang dikaruniakan dengan spiritual endowment ya dengan karunia rohani. Dia bukanlah, dan dia mengajarkan kita ya sebagai pendeta yang dibangunkan oleh Allah untuk mengajarkan kita bagaimana menjadi seperti Yesus. Dia bukanlah seorang teologian maupun seorang sejarawan, betul, tetapi Roh Allah turun dan menempatkan hal-hal rohani yang penting di dalam pikirannya, dan ini tetap berharga bagi gereja. Kita ingat kata-katanya, hanya Tuhan yang tidak salah, tidak mungkin salah. Ada yang kontradiktif, ini kalimat politician. Ya, di satu sisi dia bilang Ellen White bukan theologian, Ellen White bukan historian, tapi di satu sisi dia bilang, dan Ellen White tidak lagi digunakan di gereja saat ini, ya. Tapi di satu sisi dia bilang, ya, dia bukan theologian. Artinya dia bukan ahli Alkitab. Ya. Sekarang kembali yang saya bilang tadi, apakah cocok pertanyaannya dengan dokumen yang dia tulis 991 halaman dengan jawabannya dia? Dia tidak menjawab soal apa? Dia tidak menjawab soal bait suci. Tapi dia bilang apa? Roh nubuat sekarang nggak lagi dipakai. Ya. Sudah lihat? Oke, saya mau slide berikutnya. Saudara akan menyesatkan kalau saya di-cut di sini. Oke, karena nanti jadi nggak lengkap. Saudara perhatikan, selected messages 1 halaman 48. Apa yang dibilang di sini? Penyesatan yang terakhir dari setan adalah membuat kesaksian Roh Allah tidak efektif, ya atau tidak, saudara? Oke, sekarang saya mau tanya, apa yang dimaksudnya yang White dengan testimony of the Spirit of God? Apa yang dia maksud? Mari kita lihat kalimat berikutnya. Where ketika tidak ada penglihatan maka umat binasa. Amsal 29 ayat 18. Jadi ketika tidak ada penglihatan, siapa yang biasanya dapat penglihatan, saudara? Nabi. Jadi the Spirit of God itu refer kepada apa? Karunia kenabian. Ya, saudara lihat, kita lebih sure di kalimat terakhir. Setan akan bekerja dengan luar biasa di dalam berbagai cara dan melalui berbanyak agen untuk membuat keyakinan di antara umat Allah yang sisa tada kesaksian yang benar goyah. Saya mau tanya, benar atau tidak sekarang? Nyonya White bilang, penyesatan yang terakhir di dalam gereja Advent adalah untuk menggoyahkan iman umat kepada karunia roh nubuat. Betul atau tidak, saudara? Betul atau tidak, saudara? Sekarang kita lebih bangga kutip ya Rick Warren daripada Ellen White. Kita lebih bangga kutip Joel Osteen daripada Ellen White. Saya bilang sama Pak Sulkifli kemarin, saudara sepupu kita berani hina nabinya bisa perang. Orang Advent nabinya sudah dihina oleh diri sendiri pun dibiarin. Ya, saudara, penyesatan terakhir ketika kita tidak akan mendengarkan kesaksian dari roh nubuat. Setan tahu.
Karena kenapa dia mau membuat, dan banyak cara dipakai. Saya bisa katakan banyak cara. Salah satu cara adalah melalui sekolah-sekolah kependetaan. Itu cara yang paling efektif. Karena kalau para pendeta sendiri tidak percaya dengan roh nubuat, maka umatnya pasti tidak akan diajarkan untuk percaya kepada apa? Roh nubuat. Iya atau tidak, saudara? Ini serius atau tidak? Ya. Satu kali di gereja saya sebelumnya di Jisda, ya, dia komentar, sekarang ini khotbah semua kutipan Ellen White, seperti udah nggak dengar khotbah lagi kita, katanya. Ya, itu menyatakan bahwa anggota kita memang cenderung untuk tidak suka dengan apa? Dengan Ellen White. Kenapa? Nah, saya mau bilang, salah satu cara setan bikin orang nggak suka kepada Ellen White adalah ketika saya dan saudara gunakan tulisan Ellen White bukan untuk membangun kerohanian, tapi untuk menghakimi orang. Jangan, saudara, jangan pakai kutipan Ellen White untuk menghakimi orang. Orang terlambat datang di gereja, kita cari kutipan yang bilang jangan terlambat datang di gereja. Ya. Orang masih makan es krim, kita ambil kutipan. Jangan, itu adalah makanan yang paling tidak sehat. Kita bacain lagi keras-keras. Kita kirim di WA di grup gereja. Ya. Kita nggak mau komite hari Sabat. Ya. Kita ambil kutipan Ellen White, bilang tidak boleh komite hari Sabat. Dan paksa harus tidak komite hari Sabat. Akhirnya teman saya pendeta satu bilang, ada aja anggota sekarang ini. Saya tanya, kenapa Pak? Mereka bilang nggak boleh komite hari Sabat. Oh iya, saya bilang, pura-pura nggak tahu. Oh iya, aneh. Kalau menurut saya, apa salahnya komite hari Sabat? Saya tahu kutipan itu, saudara. Tapi saya pura-pura nggak tahu aja. Ya, kenapa anggota kita banyak tidak suka Ellen White walaupun mereka belum pernah baca tulisan Ellen White? Karena banyak kali kutipan Ellen White dipakai untuk jadi palu, untuk menyerang orang. Betul atau tidak, saudara? Jangan kita lakukan itu. Oswin punya kesaksian kepada saya kemarin. Waktu dia kecil, dia baca nasihat bagi sidang yang 4 jilid. Waktu dia baca, dia bilang, ini nggak mungkin dilakukan. Pantes papa saya jadi kayak begini. Dia bilang, saya nggak mau jadi sama kayak papa saya. Papanya saya nggak tahu maksudnya dia, pantes saya jadi kayak papa saya. Sorry, time's up. Ya, saya jauh-jauh datang loh. Tinggalin gereja saya kecil. Ini kutipan berikutnya lebih harus saya berhutang kalau nggak baca. Bagaimana? Oh ya, tapi dia sudah bertobat, ya. Saya terlambat tamat waktu kuliah, saudara, karena advisor saya 27 tahun PhD dari Andrews paksa saya untuk jangan taruh di tesis saya tulisan Ellen White. Saya berdebat dengan dia, ya. Sekarang saya yang kesaksian, ya. Adik marah nggak apa-apa, ya. Saya berdebat dengan dia. Dia tarik saya. Kita orang Asia lihat bule harusnya selalu apa? Nurut. Tapi hati saya nggak tenang, saudara. Ya, dari saya muda saya baca roh nubuat. Saya yakin ini tulisan bukan dari manusia tapi dari Tuhan. 14 tahun saya jadi vegetarian karena saya baca tulisan Ellen White. Ya. Jemaat saya aja banyak nggak tahu, ya. Jadi saudara bersyukur kalau saya memberikan kesaksian. Karena di gereja saya hampir nggak pernah mereka tahu. Ya, saudara dengarkan. Ya, 14 tahun saya baca kutipan roh nubuat untuk jadi vegetarian. Supaya kita bisa tidak emosional. Saya seorang yang sangat emosional. Ya, plekmatik, yang dikumpul-kumpul, dendam, berlama-lama, sama kayak pendeta Nofri, ya. Saya bilang, saya nggak akan masuk surga kalau saya terus begini. Ya,
Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Satu saat saya baca pertarakan, dan di situ dia bilang, kalau kamu mau untuk bisa mengendalikan emosi, jadi apa? Vegetarian. Jadi saya nggak jadi vegetarian untuk lebih sehat, saudara. Saya belum ngerti soal sehat, mana ada anak 14 tahun suka mau cari tahu tentang kesehatan, saudara. Enggak ada. Tapi karena mau mengendalikan apa? Emosi. Saya jadi vegetarian. Karena tulisan Ellen White. Dan sejak saya jadi vegetarian, saya rasa berkatnya luar biasa. Orang tua saya nggak tahu, di seluruh rumah nggak tahu, saya sudah vegetarian. Iya. Tapi saya merasakan berkat yang luar biasa dengan jadi vegetarian. Iya. Jadi saya nggak berubah, dan saya yakin ini ilham dari siapa? Tuhan, karena bukan cuma teori saya dengar dari orang lain bilang tentang Ellen White, tapi saya lihat sendiri. Dan waktu saya kuliah di Ayah, saudara, kita belajar Alkitab tiap hari. Subjeknya semua subjek Alkitab, tapi buku teks yang dipakai orang Protestan, orang Katolik. Belajar Alkitab untuk jadi pendeta Advent, Bandung dari buku apa? Luar. Nggak ada teks bukunya Advent. Ahli Alkitab semua pakai dari luar. Kalau yang aplikasi untuk jadi pendeta seperti pastoral pelayanan kependetaan, pendetanya percaya dengan Roh Nubuat, jadi dia pakai banyak kutipan Roh Nubuat. Tapi semua ahli Alkitab yang menjadi dosen saya waktu itu nggak percaya dengan Ellen White. Iya, jadi saya bergumul. Nah, waktu mau tamat ini, dia tarik saya ke kelas dan dia yakinkan, kamu nggak boleh taruh kutipan ini di tesis kamu di teks utama. Saya nggak tenang, saudara. Hati saya nggak tenang. Berdoa, bergumul sama Tuhan, melawan dosen atau melawan Tuhan? Ya, lebih takut akhirnya melawan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Saya bilang, jadi saya tetap berkeras. Terus dia bilang, akhirnya saya terlambat tamat karena itu. Tapi saya tidak akan menyesal. Saya tidak pernah menyesal dengan keputusan. Saya bilang sama dia, Sir, bagaimana kalau scholar yang Sir mau taruh di main text, taruh aja di footnote Ellen White yang di main text. Karena itu iman saya. 2 jam dia kuliah saya tidak terima. Saya bilang saya tetap mau Ellen White yang di main text. Ini cuma soal sepele kelihatannya kan? Ya, kalau mau dikompromi kan bisa aja. Taruh aja di footnotes Ellen White. Tapi saya nggak mau. Karena kalau kita taruh di footnotes itu berarti itu hanya sebagai referensi. Itu bukan yang kita percaya. Dan itu melawan kata hati saya karena saya lebih percaya yang dibilang oleh Ellen White daripada yang dibilang oleh ahli Alkitab dunia itu. Yang lebih dipercaya oleh advisor saya. Saudara tahu, akhirnya saya terlambat tamat, tapi saya tidak pernah menyesal. Yang saya mau bilang, ya, saya yakin ini nabi yang benar karena saya sudah merasakan berkat menurut nasihatnya. Ya, bahkan saya mau bilang, saya tidak memutuskan jadi pendeta. Memang pengalaman saya tidak bisa jadi ukuran. Iya, Alkitab yang harus jadi apa? Ukuran. Tapi kesaksian itu juga bisa mengalahkan setan. Betul atau tidak? Iya. Saya mau bilang, saya memutuskan jadi pendeta karena saya baca tulisan Roh Nubuat, bukan baca Alkitab, saudara. Dan saya tidak merendahkan Alkitab dengan bilang begitu. Tapi saya tidak akan jadi pendeta kalau saya tidak baca buku From Trials to Triumph. Ya, itu adalah versi pendek daripada The Acts of the Apostle. Ya, saudara, itu sebabnya IYC keberapa itu? Pertama ya? Ya, IYC pertama From Trials to Triumph. Ya, saudara-saudara, saya merasakan berkat mengikuti Roh Nubuat. Sedih hati saya lihat sekarang bahwa gereja, pendeta-pendeta kami, pendeta-pendeta tidak lagi percaya dengan apa? Roh Nubuat. Oke, mereka politically correct, mereka tidak akan bilang kami tidak percaya Roh Nubuat. Tapi bagi saya ukuran kalau kita percaya Roh Nubuat adalah kita melakukan. Kalau saudara cuma bilang saudara percaya Roh Nubuat, saudara percaya Ellen White Nabi, tapi saudara tidak lakukan apa yang dia nasihatkan, itu pun penyesatan. Betul atau tidak, saudara? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apa bedanya yang bijaksana dengan yang bodoh? Yang satu mendengar firman dan melakukan, yang satu mendengar firman dan tidak melakukan.
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami adalah orang-orang yang lemah, penuh dengan dosa. Gereja ini sedang menjadi sasaran utama dari kemarahan setan. Oleh karena Tuhan telah memanggil kami keluar dari kegelapan yang besar kepada terang yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Engkau lakukan. Namun kami orang yang lemah, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Kami adalah umat yang melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, namun merasa diri kaya. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk selalu hidup hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk tidak merendahkan nubuat-nubuat. Tolong kami untuk tidak merajam nabi dengan tidak mengindahkan ajaran-ajaran yang dia sampaikan. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang hancur, melihat umat-umat-Mu di seluruh dunia saat ini disesatkan dan menyesatkan. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami. Tolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu agar kami jangan jadi penyesat. Tolong kami Tuhan. Kau tahu tanpa kuasa-Mu kami tidak akan mampu untuk menghidupkan segala kebenaran yang kami ketahui di dalam Alkitab maupun roh nubuat. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia, mampukan kami untuk hidup setiap hari sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jangan pernah biarkan kami merasa puas dengan kemajuan kerohanian yang Engkau berikan kepada kami. Tapi biarlah kami selalu merasa miskin di hadapan Engkau. Dan biarlah kami selalu merasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong masing-masing kami dengan pergumulan-Mu. Dengan pergumulan kami masing-masing Engkau tahu. Dan tolong jangan berkati kami saja, tapi seluruh keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh Conference Jawa Barat ini, bahkan di seluruh dunia, agar kami boleh dibangunkan. Pena Inspirasi menyatakan bahwa kebangunan rohani akan terjadi sebagai jawaban atas doa. Dan kami lebih dari 2-3 orang saat ini di sini kami berdoa agar terjadi kebangunan rohani di antara umat-umat Tuhan, dimulai dari diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.